Oke, yang lain eh, bisa dinyalakan ya kameranya, yang belum menyalakan kameranya. Ya, saya share screen dulu. Gimana PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, sudah ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat malam, Kak. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk TPB 27 ya. Nah, kelas TPB 27. Nah, pada pertemuan ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10 gitu untuk kelas tutorial kita. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang kita bahas tentang mekanika fluida gitu, mekanika fluida. Jadi nggak terlalu sulit sih menurut saya untuk materi ini. Seperti biasa nanti selama kelas tutorial ya, kita akan bahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng untuk soalnya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan aja seperti itu. Kemudian seperti biasa kalau misalnya apa ya, sambil kita bahas kan, kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini diskusinya dua arah ya. Kita kan belajar bareng-bareng. Jadi kalau kalian misalnya ada yang ingin bertanya itu nggak apa-apa. Terus ada temannya nih ngerti, terus temannya tadi kan bertanya, bisa kalian jelasin gitu, bantu temannya yang belum paham itu juga boleh. Itu intinya kita belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, jadi secara dua arah gitu. Oke, kemudian disiapkan juga alat tulisnya ya untuk mencatat materi hari ini gitu, supaya nanti di akhir tinggal mudah gitu, mau review materinya, tinggal dibaca ulang kan materi yang sudah kita catat gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya. Kita bahas soal nomor 1. Oh ya, kemudian aktif ya. Jadi hanya sekadar mengikuti, tapi juga aktif gitu. Kalau saya bertanya, ya dijawab gitu ya. Kan kalian masih di sana gitu. Jadi apa salahnya untuk menjawab ketika saya bertanya gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Ini soal yang pertama dulu ya. Kita lihat soalnya. Jadi sebuah pegas dengan konstanta pegas itu 4,9 kali 10 pangkat 4 Newton per meter berada di antara sebuah balok dan keluaran piston dari pengungkit hidrolik. Sebuah karung berisi pasir berada di atas masukan piston. Nah, permukaan masukan piston ini berbentuk lingkaran dengan diameter 70 cm dan diameter keluarannya adalah 350 cm. Nah, berapa sih kilogram pasir yang dibutuhkan untuk menekan pegas sejauh 5 cm? Ini ya soalnya. Kemudian di sini nih ada gambar sistem dari soal nomor 1. Dia gambar piston seperti ini. Nah, yang ukurannya lebih kecil ini piston masukannya gitu. Ternyata di atas piston masukannya ini terdapat karung yang berisi pasir gitu. Kemudian ukuran piston masukannya ini lebih kecil gitu. Lebih kecil ukurannya, diameternya yaitu 70 cm ya. Kemudian kita lihat piston yang keluarannya. Nah, ini ukurannya lebih besar daripada piston masukannya, yaitu diameternya 350 cm. Kemudian diketahui juga di soal bahwa permukaan dari piston ini berbentuk lingkaran gitu. Nah, pada keluaran piston ini terdapat pegas dan juga balok gitu. Jadi pahami ya sistem dari pistonnya yang di soal nomor 1. Nah, kemudian seperti biasa saat kita menyelesaikan, untuk memudahkan kita ya menyelesaikan soal yang kita kerjakan, itu kita tuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui ada konstanta pegas atau K itu sama dengan 4,9 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Kemudian, nah kita sepakati piston masukan itu yang satu ya, berarti diameter piston 1 atau piston masukannya itu sama dengan 70 cm. Gitu. Kemudian yang besar atau piston keluarannya itu yang 2, berarti diameter piston 2 itu sama dengan 350 cm. Kemudian jarak pegasnya ini X sama dengan 5 cm.
atau kita konversi jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah massa dari pasirnya gitu. Berapa sih yang dibutuhkan? Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 1. Ya, pembahasannya. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, pasti udah nggak asing gitu buat kita. Ini paling favorit soal seperti ini gitu ya, kalau di fluida gitu. Nah, ini kan piston ya. Kemudian untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan hukum Pascal gitu. Jadi hukum Pascal itu berlaku ketika pistonnya itu hampa udara gitu ya. Jadi tekanan pada piston 1 itu sama dengan tekanan pada piston 2 gitu. Makanya kita bisa menggunakan hukum Pascal. Nah, tekanan itu kan gaya dibagi luas gitu. Berarti di sini gaya pada piston 1 dibagi luas pada piston 1 itu sama dengan gaya pada piston 2 dibagi luas pada piston 2. Oke. Kemudian kita uraikan nih masing-masing gayanya gitu kan. Kan gayanya nggak diketahui itu di soal. Kita uraikan gaya pada piston 1, kita lihat ini kan ada karung. Kemudian karung yang berisi pasir gitu. Nah, berarti gaya pada piston 1 itu massa dikali percepatan gravitasi. Gitu. Kemudian luas tadi kan luas pistonnya berbentuk permukaan pistonnya itu berbentuk lingkaran. Berarti di sini luas lingkaran gitu. Luas lingkaran itu PR kuadrat ya. Kemudian yang gaya pada piston 2 itu kita lihat di sini ada pegas, kemudian ada balok. Nah, kalau ada pegas berarti gayanya adalah gaya pegas. Gaya pegas itu konstanta pegas dikali jaraknya. Oke, dibagi dengan permukaan dari pistonnya itu PR kuadrat kan berbentuknya lingkaran. Oke. Kemudian R ini apa? R ini kan jari-jari gitu. Nah, jari-jari itu kan setengah diameter gitu kan. Nah, ini kuadrat ya. Berarti setengah diameter kuadrat itu seperempat D kuadrat gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya, kedua ruas itu sama, ada pi dan seperempat. Ini kan nilainya sama, berarti bisa kita coret ya, hilang di kedua ruas ini. Sekarang tinggal M kali G per D1 kuadrat, itu sama dengan KX per D2 kuadrat. Nah, kalau sudah kayak gini, kita kali silang. Gitu. Jadi, massa dikali gravitasi dikali D2 kuadrat sama dengan KX dikali D1 kuadrat. Gitu. Oke, yang kita cari apa nih di soal nomor 1? Yang kita cari adalah massa dari pasirnya yang ada di dalam karung ini. Karena yang dicari massa, berarti di sini massa sama dengan Kx dibagi percepatan gravitasi dikali D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat. Gitu. Oke, kemudian nih saya bisa tulis ya, kan sama aja ya D1 per D2 dalam kurung kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan aja nilai masing-masingnya. Tinggal kita masukkan di sini. Konstanta pegasnya berapa? 4,9 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Kemudian X-nya sejauh apa pegasnya, jaraknya? Yaitu 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, kemudian percepatan gravitasinya kita ambil 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian diameter piston 1, 70 cm, dibagi 350 cm yang diameter kedua. Gitu. Oke, kemudian dikuadratkan ya. Kita selesaikan dulu yang ini. 70 dibagi 350. Itu 0,2. 0,2 itu berapa? 0,2 kuadrat, itu kan 0,04. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 4,9 dikali 5, 24,5 kali 10 pangkat 2 ya. Ingat ya, kalau pangkat sifat pangkat kalau dikali itu ditambah. Jadi 10 pangkat 4 ditambah minus 2. Sisanya 2 kan, 10 pangkat 2. Oke, dibagi 9,8, 24,5 dibagi 9,8 itu 2,5 kali 10 pangkat 2. Ini kita kalikan dengan 0,04 ya. 2,5 dikali 0,04 itu 0,1 kali 10 pangkat 2 kilogram. Ini sama aja 10 kilogram. Gitu. Jadi massa yang diperlukan untuk mengangkat si pegas ini sejauh berapa tadi? Sejauh 5 cm. Jadi karung yang dibutuhkan, pasir yang dibutuhkan itu 10 kg. Gitu. Oke, mungkin ini untuk soal dari nomor 1 ya.
penyelesaian atau pembahasan dari soal nomor 1. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana? Bisa untuk soal nomor 1? Bisa nggak? Ini saya bertanya loh. Bisa, Kak. Bisa Kak. Yang lain gimana, Bisa, Miss? Kak. Apa, kelas saya kan santai ya, maksudnya saya ngejelasin gitu. Nggak, yang saya nanya cuman bisa atau nggak saya nanya rumusnya apa, harus nurunin rumus, nggak gitu juga kan. Jadi saya cuman ingin nanya aja gitu, udah paham atau belum, udah bisa atau belum. Kalau misalnya belum bisa, ya bisa langsung ditanyakan. Kalau udah bisa, ya bisa apa, tinggal dijawab bisa gitu. Kalau nggak dijawab, saya kan juga nggak tahu nih, udah paham atau belum. Saya juga nggak bisa baca pikiran gitu. Oke, nomor 1 masih bisa? Bisa Kak. Bisa Kak. Ya, bisa ya, yakin ya. Soal nomor 1 bisa, jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, TPB 27 nih, harus bisa nih ngerjainnya. Oke, kalau gitu, kita lanjut ke soal nomor 2, kalau belum ada yang ditanyakan. Nah, soal nomor 2, perhatikan di sini. Air mengalir melalui pipa yang menyempit dalam aliran yang stabil dan ideal. Nah, pada titik bawah yang ditunjukkan pada gambar di samping, ini tekanannya adalah P1 itu 1,75 kali 10 pangkat 4 Pascal. Dan diameter pipa adalah 6 cm. Di titik yang lain, Y sama dengan 0,25 meter, lebih tinggi. Kemudian tekanannya itu P2 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Dan diameter pipa itu 3 cm. Oke, itu ya dari soal nomor 2. Nah, ternyata soal nomor 2 ini ada gambarnya nih, gambar pipanya gitu. Kalau kita lihat di sini, kedua ujung pipa ini memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, kita lihat dulu yang ujung pipa bagian bawah. Ya, kita sepakati ujung pipa bagian bawah ini sebagai pipa 1, gitu ya. Kemudian ujung pipa yang bagian atas itu sebagai pipa 2. Nah, ujung pipa 2 ini lebih tinggi letaknya, yaitu berapa? 0,25 meter Y-nya ya, ketinggiannya. Kemudian yang bagian bawah ini terletak di bawah, jadi kayak bisa kita tulis Y-nya 0 gitu, hanya 0. Nah, kemudian ternyata kalau kita lihat di sini ya, dari gambar itu ukuran kedua ujung pipa tuh beda gitu, ukuran permukaannya. Nah, dari soal juga udah divalidasi ya, kalau pipa bagian bawah itu diameternya berapa ini? 6 cm ya, 6 cm, jadi dia lebih besar sedikit daripada pipa bagian yang atas gitu. Yang pipa bagian atas diameternya 3 cm. Oke. Kita sudah lihat gambar sistem dari soal nomor 2 ya. Kemudian kita seperti biasa kita tuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini diketahui tekanan pipa bagian bawah atau P1 sama dengan 1,75 kali 10 pangkat 4 Pascal. Kemudian diameter pipa bagian 1 atau D1 ya sama dengan 6 cm. Ini kita konversi ke dalam satuan SI, jadi 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian pipa bagian atas atau P2 itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 Pascal gitu. Kemudian diameter pipa bagian atas atau D2 itu sama dengan 3 cm. Atau kita konversi jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan kalau kita lihat di sini, pipa bagian atas kan lebih tinggi ya letaknya. Jadi Y ini ketinggian kita sepakati, simbol ketinggian itu Y. Y2 sama dengan 0,25 meter. Kemudian ketinggian pada pipa 1 itu 0. Gitu. Oke, di sini ada soal nomor 2 ini ada 3 ya yang ditanya. Coba kita bahas satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Nah, sambil diperhatikan ya di sini terkait penyelesaiannya, gitu, bagaimana sistematik penyelesaiannya, apa sih persamaan yang digunakan gitu. Jadi kalian harus paham gitu. Jadi tidak sekadar hanya mengikuti kelasnya nulis udah selesai gitu. Nggak gitu. Jadi kalian harus pahami konsepnya gitu ya. Kemudian alur matematiknya gitu. Oke.
Kemudian kita lihat di sini yang A itu kan yang ditanya kecepatan aliran di bagian bawah pipa gitu. Nah, di sini kita cari dulu dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Jadi luas permukaan pipa bagian 1 dikali kecepatan aliran pipa bagian 1 itu sama dengan luas permukaan pipa bagian 2 itu dikali kecepatan aliran pada pipa 2 gitu ya. Oke, kemudian kita uraikan lagi nih luasnya. Luas permukaan pipa tadi kan berbentuknya lingkaran. Nah, berarti di sini luas lingkaran yaitu PR kuadrat gitu. Kemudian R di sini jari-jari. Jari-jari itu kan setengah diameter gitu. Jadi jangan bingung ya kenapa ini seperempat diameter kuadrat. Jadi kan R kuadrat ya, jari-jarinya kan setengah D itu dikuadratkan jadi seperempat diameter kuadrat. Oke, ini pi dan seperempat itu sama nilainya gitu. Kedua ruas juga ada, jadi bisa kita coret. Jadi tinggal sekarang D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, kemudian di sini diameter pipa 1 kita masukkan nilainya 6 cm, kemudian dikuadratkan dikali V1 sama dengan diameter pipa 2-nya berapa? 3 cm gitu. Kan diketahui di soal tadi ya. 3 cm kemudian dikuadratkan dikali V2. Nah, ini 3 kuadrat itu 9 cm kuadrat dikali V2, kemudian 6 kuadrat itu 36 cm kuadrat. Nah, kita cari dulu yang V2-nya ya. Di sini biar enak ngitungnya. Kita cari dulu V2 itu kan sama dengan 36 cm kuadrat dibagi 9 cm kuadrat dikali V1. 36 dibagi 9 berapa? 4. Jadi kita dapat nih, V2 itu sama dengan 4 kali V1. Kecepatan aliran pada pipa bagian atas itu sama dengan 4 kali kecepatan aliran pada pipa bagian bawah. Oke, persamaan ini kita keep dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang untuk mencari kecepatan aliran di bagian bawah atau V1, kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli. Gitu. Nah, ini persamaannya ya. Jadi kan P ditambah rho G, H ya, ini ketinggiannya Y gitu, ditambah setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan. Gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini pipanya ada 2 ya, 2 ujung pipa, berarti yang sebelah kiri, ruas yang sebelah kiri ini untuk pipa bagian bawah, kemudian ruas yang sebelah kanan ini pipa bagian atas gitu. Oke, kemudian kita coba masukkan nilai masing-masing komponennya. Tekanannya berapa? Tekanan pada bagian bawah. Tekanan pada bagian bawah itu 1,75 kali 10 pangkat 4 Pascal. Kemudian di sini ada rho. Rho ini apa? Massa jenis ya. Massa jenis dari apa? Massa jenis dari air. Itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian dikali percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat kita pakai. Kemudian pipa bagian bawah kan terletak di bawah tadi, hanya 0 dong ya. 0 ditambah setengah, kemudian dikali rho, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kemudian dikali V1 kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari, kecepatan aliran bagian bawah atau V1 kuadrat. Sama dengan P2-nya ya. Weh, malam-malam udah jam TK anjing. Lu ikut nggak bersaudara? Ya. Nah, tekanan pada pipa bagian atas itu 1,2 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, ditambah rho, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kemudian dikali percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, kemudian dikali hanya ketinggian pipa bagian atas tadi 0,25 meter. Ditambah setengah, dikali rho, 1000 kg per meter kubik. Nah, kita lihat di sini kan ada V2 ya, kecepatan aliran pada bagian atas. Tadi kan sudah kita cari ya, menggunakan persamaan kontinuitas bahwa yang tadi ini V2 itu sama dengan 4 kali V1. Jadi ini kita masukkan di sini. Nah, di sini ya, 4V1 kuadrat. Gitu. Oke, di sini sudah kita masukkan ya nilai dari masing-masing komponennya. Nah, di sini itu agak mulai apa ya, di sini karena banyak juga nih beberapa komponennya gitu, munculnya adalah resikonya adalah disalah ngitung aja, kemudian masih cukup banyak
mahasiswa tuh yang masih belum belum paham gitu bagaimana jalan dari perhitungannya gitu. Karena di sini tinggal matematiknya aja. Jadi kita butuh basic matematik yang cukup baik gitu ya, yang teliti gitu. Jadi kita lihat di sini ya bagaimana alur penyelesaiannya gitu. Oke, kalau kita lihat di sini kita ruas yang sebelah kiri dulu ya. P1-nya 1,75 kali 10 pangkat 4 ditambah. Nah, ini kan 0 dikali berapapun hasilnya 0. 0 ya, ditambah setengah dikali 1000 itu 500 V1 kuadrat gitu. Kemudian sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 ditambah ini 1000 dikali 9,8 dikali 0,25 itu 2450. Oke. Kemudian ditambah 1000 dikali setengah itu 500 ya, 500 kemudian 4 kuadrat itu 16 V1 kuadrat gitu. Oke. Kemudian di sini di sini perlu hati-hatian ya karena saya tulisnya menggunakan notasi ilmiah gitu. Jadi nggak bisa kita langsung jumlahkan gitu. Jadi kita ubah dulu ke bilangan biasa 1,2 kali 10 pangkat 4 itu 12.000 ditambah 2.450 ini hasilnya 14.450 ya. Ditambah 8.000 V1 kuadrat. Oke, kemudian kita pindah nih yang sebelah kiri. Sama ini 1,75 kali 10 pangkat 4, kita ubah ke bilangan biasa, jadi 17.500 ditambah 500 V1 kuadrat. Nah, coba perhatikan ya di sini perhitungannya gitu. Jadi biar nggak salah ngitung gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita langsung operasikan gitu aja gitu. Kita harus lihat angka-angkanya gitu. Nah, di sini ini kan ada yang variabel V1 kuadrat, ada yang konstanta aja gitu. Nah, ini nggak bisa langsung kita jumlahkan, jadi perlu kita kelompokkan dulu gitu ya. Jadi saya coba kelompokkan yang angka aja di sini yang sebelah kiri, luas sebelah kiri ada 17.500 dikurang 14.450. Nah, sama dengan, ini yang ada variabel V1 kuadratnya, saya taruh di sebelah kanan. Jadi 8.000 V1 kuadrat dikurang 500 V1 kuadrat. Gitu. Nah, ini baru kita bisa kurangin ya. Jadi 8.000 dikurang 500, 7.500. Kemudian 17.500 dikurang 14.450, hasilnya 3.050. Nah, di sini kan kita mau cari V1 kuadratnya. Ya, V1 kuadrat itu sama dengan 3.050 dibagi 7.500. Hasilnya berapa? 0,4067. Nah, ini kan masih kuadrat, V1 kuadrat gitu. Jadi kalau mau kita ilangin akarnya, kuadratnya, berarti kita akarin di kedua ruas. Akar dari V1 kuadrat itu V1 ya, jadi bisa langsung saya tulis aja di sini V1 sama dengan akar dari 0,4067. Itu kurang lebih 0,64. Jadi besar kecepatan aliran pipa pada bagian bawah itu sebesar 0,64 meter per detik. Nah, ini clear untuk bagian A. Sekarang coba kita lanjut dulu ke bagian yang B. Yang bagian B itu sama aja, kecepatan aliran pada bagian atas pipa. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah pakai nih menggunakan persamaan kontinuitas bahwa V2 itu sama dengan 4 kali V1. Jadi kita nggak perlu lagi pakai persamaan Bernoulli yang cukup panjang tadi ya nyarinya. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini. Kan kita sudah punya nih nilai kecepatan aliran pada pipa 1 atau V1-nya. Jadi kita bisa langsung aja di sini kecepatan aliran pada pipa 2 atau V2 itu sama dengan 4 kali V1. V1-nya berapa? Yang sudah kita cari ya di bagian A tadi, 0,64 meter per detik. Nah, ini kita kalikan 4, hasilnya 2,56 meter per detik. Jadi kecepatan aliran pada pipa bagian atas sebesar 2,56 meter per detik. Gitu ya. Jadi beda nih, kedua ujung pipa tuh memiliki kecepatan aliran yang berbeda. Gitu. Oke, untuk yang A sudah, yang B sudah. Sekarang coba kita lihat yang C. Yang C itu yang ditanyakan laju aliran volume melalui pipa gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi luas permukaan pipanya dikali kecepatan aliran pipa. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang nggak hafal gitu ya dengan persamaannya, kalau saya sih tipsnya adalah kita harus tahu nih
biasanya keywordnya adalah volume gitu. Kita harus paham hafal satuan gitu. Kalau misalnya nggak hafal persamaan ya, lihat aja dari satuannya. Nah, volume itu kan satuannya meter kubik gitu. Nah, kemudian apa sih komponen apa nih yang bisa menghasilkan satuannya itu meter kubik gitu. Kita ada luas ya, kan luas tuh satuannya meter kuadrat. Kemudian kecepatan tuh satuannya meter per second, meter per second gitu kan. Nah, meter kuadrat dikali meter per second, ingat ya kalau dikali pangkatnya itu ditambah, jadi 2 meter kuadrat ditambah 1, jadi jadi meter kubik kan, meter pangkat 3 gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan komponen ini, luas permukaan pipa dikali kecepatan aliran pipa. Nah, luas permukaan pipa itu PR kuadrat dikali V-nya, kecepatan aliran pipa. Kita uraikan, jari-jari itu kan setengah diameter, kemudian dikuadratkan 1/4 diameter kuadrat. Pi-nya berapa? 3,14. Oke, kemudian kita masukkan diameter pipa bagian bawah, itu atau D1-nya, 6 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian kecepatan aliran pipa 1 itu 0,809. Gitu ya, udah kita cari bagian A tadi. Nah, 6 kuadrat berapa? 36. Gitu. 36 dikali 0,809 dikali 3,14, kemudian dibagi 4. Ini hasilnya 22,86. Nah, ini satuannya ya, meter kubik per second. Gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 2. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari yang bagian A, B, dan C. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal nomor 2 bagian A, B, dan C? Bisa untuk soal nomor 2? Sudah cukup jelas belum? Menanya yang bagian A, Kak. Ya, ini. Yang ini apa yang ini? AA.